Saat semua pergi, dan yang tersisa hanya bayanganmu sendiri. Disitulah kekuatanmu lahir. Kamu pernah merasakannya kan? Ditinggalkan oleh orang yang kamu kira akan selalu tinggal. Dikhianati oleh pasangan yang pernah bersumpah tak akan pergi. Dilepas saat kamu sedang terpuruk, saat kamu beauty-butannya dipeluk, tapi malah disingkirkan. Rasanya seperti kehilangan arah. Seperti semua hal yang kamu bangun, semua pengorbanan yang kamu beri, tak pernah cukup. Di channel Aras Stoikisme ini memberi Anda panduan lengkap untuk bangkit dari semua kesulitan hidup dan membuka potensi tak terbatas Anda. Kami memberikan update setiap hari agar proses pengembangan diri Anda lebih cepat dan maksimal. Terus ikuti kami dan menangkan setiap rintangan hidup yang kalian hadapi. Tapi dengar ini baik-baik. Kamu bukan kegagalanmu, kamu bukan hubungan yang kandas, atau mimpi yang hancur. Kamu adalah dirimu yang sekarang punya kesempatan untuk memilih, terus meratap, atau mulai bangkit dan mencintai diri sendiri sepenuhnya. Dalam Stoikisme, ada satu ajaran yang akan menyelamatkanmu. Amor fati, cintai takdirmu, bahkan luka, bahkan kehilangan, bahkan rasa ditinggalkan yang membuatmu gemetar. Cintai semua itu karena semua itu bagian dari prosesmu menjadi lebih kuat. Marcus Aurelius bilang, apa yang menghalangi jalan, justru menjadi jalan. Jadi saat seseorang meninggalkanmu, itu bukan akhir. Itu pintu. Pintu untuk mengenal dirimu sendiri lebih dalam. Pintu untuk berdiri dengan kakimu sendiri. Pintu untuk bertumbuh. Tanpa bergantung lagi pada cinta yang tidak ingin bertahan. Cintai dirimu. Tidak dengan cara yang egois, tapi dengan cara yang bijak. Karena kamu berharga, dan kamu tidak perlu validasi siapapun untuk percaya akan hal itu. Orang-orang yang benar-benar mencintaimu tidak akan pernah meninggalkanmu saat kamu jatuh. Tapi kalau mereka memilih pergi, biarkan. Jangan paksa seseorang untuk tinggal jika keberadaannya hanya meracuni kedamaianmu. Dalam Stoikisme, kita tidak punya kendali atas orang lain, tapi kita selalu punya kendali atas respons kita sendiri. Maka tangisilah secukupnya, tapi bangkitlah sepenuhnya. Jadikan rasa sakit sebagai guru, jadikan kehilangan sebagai bahan bakar perubahan. Sebab, dari reruntuhan luka, bisa lahir dirimu yang baru. Versi dirimu yang tak lagi mengemis cinta, tapi hadir sebagai pribadi utuh, yang tahu bahwa satu-satunya cinta sejati yang tak akan pernah pergi adalah cinta kepada diri sendiri. Kamu mungkin masih sering bertanya-tanya, apa aku tidak cukup baik? Kenapa dia pergi setelah semua yang aku korbankan? Apa aku pantas dicintai lagi? Dan pertanyaan itu menyakitkan, karena jawabannya tak selalu datang. Bahkan kadang, dunia membiarkan kita duduk dalam diam, menatap langit-langit kamar dengan dada penuh tanya. Tapi, Stoikisme mengajarkan sesuatu yang radikal. Jangan kejar jawaban dari luar. Temukan ketenangan di dalam. Dalam ajaran Epictetus, ada dua hal. Sesuatu yang berada di bawah kendali kita, dan sesuatu yang tidak. Pikiranmu, tindakanmu, nilai-nilaimu, itu semua milikmu. Tapi keputusan orang lain, perasaan orang lain, masa lalu, semua itu bukan milikmu. Ketika seseorang memilih pergi, itu adalah pilihannya. Tapi bagaimana kamu menyikapinya, itu adalah tanggung jawabmu. Kamu tidak terganggu oleh kejadian-kejadian di hidupmu, kata Marcus Aurelius, tapi oleh penilaianmu tentang kejadian-kejadian itu. Maka, ketika kamu merasa hancur karena ditinggalkan, bukan kepergiannya yang menghancurkanmu, tapi narasi yang kamu ciptakan sendiri. Aku ditinggalkan, berarti aku tak layak, padahal tidak. Kepergian seseorang tidak pernah menjadi definisi harga dirimu. Itu hanyalah fase. Seperti badai yang datang dan pergi. Seperti musim gugur yang membuat pohon kehilangan daunnya, hanya agar bisa tumbuh lebih kuat di musim semi berikutnya. Filsafat Stoik tidak melarangmu untuk bersedih, tidak juga menyuruhmu untuk menjadi manusia tanpa perasaan. Tapi Stoikisme mengajakmu untuk tidak dikuasai oleh kesedihan. Menangislah, tapi jangan tenggelam. Bersedihlah, tapi tetap berjalan, karena di ujung sana, ada versi dirimu yang sedang menunggu. Versi yang lebih bijaksana, lebih kuat, dan lebih damai.
Filsafat Stoik tidak melarangmu untuk bersedih, tidak juga menyuruhmu untuk menjadi manusia tanpa perasaan. Tapi Stoikisme mengajakmu untuk tidak dikuasai oleh kesedihan. Menangislah, tapi jangan tenggelam. Bersedihlah, tapi tetap berjalan, karena di ujung sana ada versi dirimu yang sedang menunggu, versi yang lebih bijaksana, lebih kuat, dan lebih damai. Dan mungkin suatu hari nanti kamu akan berterima kasih atas rasa sakit ini, karena tanpa sakit itu kamu tidak akan pernah sedalam ini menyelami siapa kamu sebenarnya. Inilah perjalananmu, bukan untuk kembali seperti dulu, tapi untuk menjadi sesuatu yang lebih kuat dari sebelumnya. Jangan takut kehilangan siapapun, takutlah kehilangan dirimu sendiri, dalam upaya mempertahankan orang yang tak ingin tinggal. Karena ketika kamu sudah cukup mencintai diri sendiri, kamu tak akan lagi bergantung pada cinta yang bersyarat. Kamu akan tahu bahwa ketenangan sejati bukan datang dari siapa yang memelukmu, tapi dari siapa yang kamu temui ketika kamu duduk sendiri. Dan kamu menyadari bahwa orang itu tetap kamu, dan dia baik-baik saja. Kita hidup di dunia yang terus berubah. Hubungan datang dan pergi. Karier naik, lalu jatuh. Harapan kadang tumbuh subur, lalu layu dalam semalam. Tapi Stoikisme mengajarkan sesuatu yang sederhana dan kuat. Kita tidak butuh dunia yang sempurna untuk merasa damai. Kita hanya butuh menguasai reaksi kita terhadap dunia yang tidak sempurna. Kita tidak bisa mengendalikan angin, tapi kita bisa menyesuaikan layar. Itulah inti dari Stoikisme. Kamu tidak bertanggung jawab atas apa yang terjadi, tapi kamu sepenuhnya bertanggung jawab atas bagaimana kamu meresponnya. Ketika semua terasa berantakan, ketika kamu ditinggalkan di titik terendah hidupmu, kamu punya dua pilihan: menjadi korban dari apa yang kamu alami, atau menjadi saksi dari bagaimana kamu bangkit. Jangan salahkan dunia karena tidak adil. Dunia memang tidak pernah berjanji akan adil, tapi kamu bisa memilih untuk tetap adil kepada dirimu sendiri, dengan tidak menyiksa diri karena kesalahan orang lain, dengan tidak mengikat harga dirimu pada perlakuan orang yang memilih pergi. Orang yang paling berkuasa, kata Seneca, bukan yang menguasai dunia, tapi yang menguasai dirinya sendiri. Dan kamu sedang belajar itu sekarang, melalui rasa sakit, melalui kehilangan. Tapi dari setiap air mata dan kehancuran itu, kamu sedang dilatih untuk menjadi kuat. Bukan karena kamu tidak terluka, tapi karena kamu tidak membiarkan luka itu menghentikan langkahmu. Filsafat Stoik tidak menjanjikan kehidupan yang mudah, tapi ia memberi kamu cara untuk berdiri tegar. Bahkan saat dunia berusaha menjatuhkanmu berkali-kali, jangan tunggu semuanya kembali baik untuk mencintai hidupmu. Mulailah dari sekarang, dari titik ini, dengan sisa tenaga yang kamu punya, dengan napas yang masih tersisa dalam dirimu, karena kamu bukan hasil dari masa lalumu. Kamu adalah hasil dari pilihan yang kamu buat hari ini. Dan kalau hari ini, kamu memilih untuk tetap bangkit, walau pelan, walau gemetar, itu sudah cukup. Itu sudah luar biasa. Setiap luka yang kamu alami, bukan akhir, tapi pintu masuk menuju kekuatan batin yang belum pernah kamu kenal sebelumnya. Epictetus berkata, bukan hal-hal di luar diri kita yang menyakiti kita, tapi penilaian kita terhadap hal itu. Artinya, saat seseorang meninggalkanmu, itu hanyalah fakta, tapi rasa hancur, kehilangan arah, atau merasa tak layak itu datang dari ceritamu sendiri tentang peristiwa itu. Maka ubah ceritanya. Jangan lihat perpisahan sebagai bukti bahwa kamu tak pantas dicintai, tapi lihat itu sebagai pelatihan untuk mencintai dirimu sendiri lebih dalam. Stoikisme tidak mengajarkan kita untuk menjadi dingin, tapi untuk menjadi jernih. Agar kamu bisa berkata, aku tidak bisa memaksa dia tinggal, tapi aku bisa memilih untuk tetap utuh saat dia pergi. Dan ketika hidup menjatuhkanmu, ketika pekerjaan hilang, keuangan berantakan, atau rumah tangga runtuh, ingatlah satu hal yang tidak bisa diambil oleh siapapun: pilihanmu untuk bertumbuh. Marcus Aurelius, seorang kaisar dan filsuf, menulis dalam malam-malam kesepiannya, hidupmu ditentukan oleh pikiranmu. Apa yang kamu pikirkan, itulah yang kamu alami. Maka, pikirkan ini,
Apa yang bisa aku pelajari dari rasa sakit ini? Bagaimana aku bisa jadi lebih kuat, lebih bijak, lebih penuh kasih dari pengalaman ini? Karena kebangkitan bukan soal bangun sekali dan selesai, tapi soal memilih untuk bangun setiap hari. Meskipun hati masih berat, meskipun masa lalu masih membekas, tapi kamu tetap melangkah, pelan-pelan, dengan kepala tegak dan dada terbuka. Itulah keberanian sejati menurut Stoikisme. Bukan keberanian tanpa rasa takut, tapi keberanian untuk terus melangkah. Meskipun rasa takut masih ada di dada. Dunia bisa membuatmu jatuh, tapi hanya kamu yang bisa memutuskan apakah kamu tetap tinggal di bawah atau berdiri dan melanjutkan hidup yang lebih bermakna dari sebelumnya. Pernah dengar istilah amor fati? Itu adalah ajaran Stoik untuk mencintai takdir bukan sekadar menerima, tapi memeluk setiap kejadian. Bahkan yang paling menyakitkan, seolah itu adalah bagian dari hadiah hidup ketika kamu ditinggalkan oleh orang yang kamu cintai. Stoikisme tidak akan menyuruhmu melupakan perasaanmu, tapi ia akan berkata, lihatlah lebih dalam. Apa makna tersembunyi di balik kepergian ini? Mungkin itu adalah ruang untuk mencintai dirimu lebih tulus. Mungkin itu adalah jeda agar kamu membangun hidup yang lebih otentik. Mungkin itu adalah jalan agar kamu kembali menjadi dirimu yang sebenarnya yang pernah hilang demi menyenangkan orang lain. Lalu ada apatheia, kondisi jiwa yang stabil dan tidak terguncang oleh pujian atau caci maki, oleh kehilangan atau keberuntungan. Ini bukan mati rasa, tapi kejernihan. Ini adalah kekuatan untuk tidak bereaksi secara impulsif terhadap dunia luar. Jadi, ketika seseorang berkata padamu, kamu sudah tidak cukup baik, atau saat dunia terasa seperti berkata, kamu gagal, kamu bisa duduk tenang, menarik napas, dan menjawab dalam hatimu, penilaian itu bukan milikku. Aku hanya bertanggung jawab atas tindakanku. Itulah kebebasan sejati menurut Stoikisme. Bukan kebebasan dari penderitaan, tapi kebebasan dari keterikatan emosional terhadap hal-hal yang tidak bisa kamu kendalikan. Dan kamu tahu apa yang selalu bisa kamu kendalikan? Pilihanmu, responmu, fokusmu. Maka, arahkan fokusmu ke dalam perbaiki dirimu perlahan. Perkuat tubuh dan pikiranmu. Bangun kembali nilai-nilai yang pernah kamu abaikan. Memaafkan dirimu atas semua hal yang tidak kamu tahu dulu. Karena hari ini kamu tahu lebih banyak. Hari ini kamu punya pilihan baru. Dan setiap pilihan itu, sekecil apapun, adalah benih kekuatan. Seperti kata Epictetus, jangan minta agar apa yang terjadi menjadi seperti keinginanmu, tapi inginkan agar semua yang terjadi adalah seperti adanya. Maka kamu akan bahagia. Dengan prinsip itu, kamu tidak lagi berkata, kenapa aku harus mengalami ini? Tapi kamu berkata, karena aku mengalami ini, aku akan jadi pribadi yang tak tergantikan ketika orang lain meninggalkanmu. Itu bukan akhir dari cerita, tapi kesempatan untuk menulis bab yang lebih kuat, lebih jujur, dan lebih bermakna. Dalam Stoikisme, kita belajar bahwa tidak ada satupun hal eksternal yang bisa menentukan nilai dirimu. Nilai itu lahir dari apa yang kamu pilih lakukan setiap hari ketika seseorang berhenti mencintaimu. Stoikisme mengajarkan, itu bukan di bawah kendalimu. Maka itu bukan bebanmu. Yang jadi beban adalah jika kamu menolak kenyataan itu, jika kamu berpegangan pada harapan yang menyakitkan, dan membiarkan dirimu hancur karena sesuatu yang tak bisa kamu ubah. Marcus Aurelius menulis, sakit bukan datang dari kejadian, tapi dari penilaianmu terhadap kejadian itu. Maka ubahlah cara pandangmu, bukan untuk membohongi perasaanmu, tapi untuk membebaskan hatimu. Kehancuran yang kamu alami saat ini, apakah karena hubungan, karir, atau kehilangan besar? Bukanlah kutukan, itu adalah latihan mental. Sebuah arena tempur batin, tempat kamu bisa memilih untuk menjadi lebih kuat, lebih tenang, lebih sadar. Inilah prinsip yang mendalam dari Stoikisme. Musibah bukan halangan dalam jalan menuju keutamaan, tapi justru jalannya. Setiap luka adalah bahan bakar untuk pertumbuhan. Setiap air mata adalah bagian dari proses membentuk ketangguhan. Maka jangan bertanya,
Kapan hidup akan menjadi lebih mudah? Tapi, bertanyalah, bagaimana aku bisa menjadi lebih tangguh? Sehingga hidup ini tidak lagi perlu mudah. Lihat dirimu hari ini, kamu masih di sini. Kamu masih bernapas, dan itu artinya kamu masih punya kendali. Kendali untuk tidak membenci diri sendiri. Kendali untuk tidak menyesali masa lalu yang sudah selesai. Kendali untuk membangun ulang. Perlahan, diam-diam, tapi pasti. Karena tujuan stoikisme bukan menjadikanmu kebal dari rasa sakit, tapi menjadikanmu mampu berdiri, bahkan saat rasa sakit itu datang bertubi-tubi. Dichotomy of control, dikotomi kendali. Ini adalah fondasi stoikisme. Epictetus mengatakan, beberapa hal berada dalam kendali kita, dan beberapa hal tidak. Dalam krisis, ini bukan sekadar teori, ini tali penyelamat. Apakah kamu bisa mengendalikan keputusan orang lain? Tidak. Apakah kamu bisa mengendalikan masa lalu? Tidak. Tapi kamu bisa mengendalikan sikapmu. Kamu bisa memilih untuk tidak menyiksa diri. Dengan skenario seandainya, kamu bisa memilih untuk bernapas, menerima, dan melanjutkan. Di saat orang lain mengecewakanmu atau meninggalkanmu. Stoikisme tidak menyuruhmu pura-pura kuat. Ia mengajarimu untuk bersandar pada hal-hal yang benar-benar milikmu. Nilai dirimu, integritasmu, reaksi batinmu. Lalu ada prinsip lain yang sangat kuat. Premeditatio malorum, membayangkan kemalangan. Para stoik tidak lari dari kemungkinan terburuk, mereka menyambutnya. Bukan untuk menjadi pesimis, tapi agar mereka siap. Karena saat kamu sudah membayangkan kemungkinan terburuk, dan tetap memilih untuk hidup dengan berani, tidak ada yang bisa mengejutkanmu. Misalnya, ketika kamu mencintai seseorang, jangan berharap dia akan selalu tinggal. Sebaliknya, bersyukurlah atas waktu yang kamu miliki bersamanya, dan siapkan dirimu jika takdir berkata lain. Itulah cara stoik mencintai, sepenuh hati, tapi tanpa keterikatan membutakan. Stoikisme juga mengajarkan kita amor fati, cinta terhadap takdir. Apapun yang terjadi, bukan hanya diterima, tapi dicintai. Karena semua yang datang, bahkan yang paling menyakitkan, bisa menjadi bahan bakar pertumbuhan. Jadi jika hari ini kamu merasa ditinggalkan, kecewa, kehilangan, atau gagal total, maka ini pesan stoik untukmu. Jangan minta dunia berubah. Jadilah orang yang bisa bertahan dalam dunia seperti ini. Karena ketenangan sejati bukan datang dari hidup yang mulus, tapi dari hati yang kokoh dan jiwa yang tak tergoyahkan. Latihan harian ala stoik. Membangun ketenangan dari dalam. Para filsuf stoik tidak hanya berbicara, mereka melatih diri setiap hari seperti seorang prajurit yang mengasah pedangnya sebelum bertempur. Kamu pun bisa melakukannya. Tak perlu buku tebal atau tempat khusus. Cukup diri sendiri dan komitmen untuk bangkit. Pertama, refleksi pagi. Bangun pagi, sebelum dunia berbicara, kamu bicara dulu dengan dirimu sendiri. Tanyakan, apa yang bisa terjadi hari ini? Apa yang bisa membuatku marah, kecewa, atau sedih? Lalu jawab, jika itu terjadi, aku siap. Karena aku tidak mengendalikan dunia, hanya sikapku terhadapnya. Dengan latihan ini, kamu sedang membentengi jiwamu sebelum diserang oleh kenyataan. Kedua, pengendalian emosi dalam praktik. Stoikisme tidak menyuruhmu menekan emosi, tapi mengamati dan mengarahkan mereka. Saat rasa marah muncul, tanyakan, apakah ini dalam kendaliku? Apakah aku akan kehilangan diriku sendiri demi membalas sesuatu yang tak penting? Saat kesedihan datang, jangan usir, tapi katakan padanya, aku melihatmu, aku tahu kamu bagian dari menjadi manusia, tapi kamu tidak akan mengendalikan arah hidupku. Begitulah cara stoik mengubah emosi menjadi kekuatan yang tenang. Ketiga, refleksi malam. Di malam hari, sebelum tidur, lihat kembali harimu. Marcus Aurelius setiap malam menulis dan bertanya, apakah aku melakukan sesuatu yang tidak sesuai dengan prinsipku? Apa yang bisa kulakukan lebih baik besok? Bukan untuk menyalahkan diri sendiri, tapi untuk mengasah karakter. Hari demi hari, jiwa yang dilatih akan lebih kokoh dari baja. Saat dunia tidak adil,
Jadilah pribadi yang tetap adil. Banyak orang tersiksa bukan karena kenyataan, tapi karena mereka merasa dunia tidak seperti yang seharusnya. Tapi Stoik tidak hidup dalam dunia seharusnya. Stoik hidup dalam dunia yang ada, dan memilih bersikap baik, meski dunia tidak selalu membalas. Kata Epictetus. Jangan berharap peristiwa terjadi sesuai keinginanmu, tapi terimalah peristiwa sebagaimana adanya, dan kamu akan hidup tenang. Jika pasangan meninggalkanmu, jika karirmu hancur, jangan buru-buru bertanya, "Mengapa ini terjadi padaku?" Tanyakan, "Apa yang bisa kulakukan dengan ini untuk menjadi lebih bijak, lebih kuat, dan lebih manusiawi?" Menjadi stoik bukan berarti membeku. Menjadi stoik bukan berarti tidak menangis. Bukan berarti berhenti mencintai atau berhenti berharap. Menjadi stoik berarti kamu tetap bisa mencintai, tetap bisa merasakan, tapi kamu tidak hancur ketika kenyataan tidak sesuai harapan. Itulah kebebasan sejati. Itulah kemerdekaan batin yang tidak bisa dirampas siapapun. Stoikisme, seni mengubah luka jadi kekuatan. Kamu tidak perlu menjadi filsuf atau orang suci untuk menjadi stoik. Kamu hanya perlu satu hal, kemauan untuk tidak lari dari kenyataan. Stoikisme tidak menjanjikan kehidupan tanpa derita, tapi ia menawarkan satu hal yang lebih berharga. Kekuatan batin untuk tidak runtuh ketika dunia mengecewakanmu. Kehilangan seseorang yang kamu cintai, dikhianati oleh pasangan, kehancuran dalam pekerjaan, atau usaha yang sudah kamu perjuangkan sepenuh hati. Stoikisme mengajarkan, itu semua bukan akhir. Itu hanya pintu ke versi dirimu yang lebih kuat, jika kamu mau berjalan melewatinya. Memento mori. Ingatlah bahwa kamu akan mati. Ini bukan ajakan untuk takut, tapi untuk bangun. Para stoik menggunakan frasa ini agar tidak menyia-nyiakan waktu. Saat kamu sadar bahwa hidup ini rapuh dan sementara, kamu akan berhenti mengeluh dan mulai menghidupi hidupmu sepenuhnya. Jika seseorang meninggalkanmu, ingatlah, aku masih hidup, aku masih bisa memilih. Aku masih bisa tumbuh. Selama kamu masih bernapas, kamu masih bisa mengubah arah. Tokoh-tokoh stoik, mereka yang bangkit dari reruntuhan. 1. Marcus Aurelius, Kaisar Romawi, menulis Meditations sambil memimpin perang, kehilangan anak-anaknya, dan mengelola kekaisaran yang penuh konflik. Ia tidak menyerah, ia menulis. Kehidupanmu dibentuk oleh pikiranmu. Jaga pikiranmu, jaga hidupmu. Kedua, Epictetus, dulunya budak, hidupnya penuh penderitaan. Tapi dari penderitaan itulah lahir pemahaman paling tajam soal kebebasan batin. Orang bebas adalah dia yang tidak diperbudak oleh amarah, dendam, atau harapan kosong. 3. Nelson Mandela, meski bukan stoik secara harfiah, menjalani hidup yang sangat stoik, 27 tahun di penjara, tapi tetap memilih sikap bijak dan damai. Ia keluar dari penjara bukan dengan dendam, tapi dengan visi untuk membangun. Apa yang mereka miliki? Bukan kehidupan yang mudah, tapi kekuatan untuk memilih respon terbaik, bahkan di saat terburuk. Prinsip stoik, dikendalikan atau mengendalikan. Ada dua jenis manusia. Pertama, yang hidup sebagai korban dari segala hal. Pasangan, nasib, masa lalu. Kedua, yang hidup sebagai tuan atas dirinya sendiri. Stoikisme mengajakmu menjadi yang kedua. Kamu tak bisa mengatur apakah orang lain akan setia padamu, tapi kamu bisa mengatur apa yang kamu lakukan setelah mereka pergi. Kamu tak bisa mengubah masa lalu, tapi kamu bisa mengubah makna dari masa lalu itu dalam kepalamu. Ubah rasa sakit menjadi bahan bakar. Setiap rasa sakit bisa jadi batu loncatan. Bukan untuk kembali menjadi dirimu yang lama, tapi menjadi versi baru yang lebih bijak dan tahan banting. Kata Seneca, kita tidak lemah karena rasa sakit. Kita lemah karena berpikir bahwa rasa sakit adalah musuh. Alih-alih melarikan diri, hadapi. Alih-alih meratapi, pelajari. Alih-alih bertanya, kenapa aku? Mulailah bertanya, apa yang ini ingin ajarkan padaku? Latihan stoikisme, membangun keteguhan batin dalam kehidupan sehari-hari. Stoikisme bukan hanya untuk dibaca tapi
untuk dijalani. Dan dalam kehidupan yang penuh tantangan, prinsip-prinsip stoik dapat menjadi fondasi kuat untuk bertahan, bangkit, dan tumbuh. Berikut ini, latahan-latahan sederhana yang bisa kamu praktekkan setiap hari untuk menumbuhkan keteguhan batin dan mencintai diri sendiri secara dewasa. Pertama, dikotomi kendali. Fokus pada apa yang bisa kamu ubah. Setiap kali kamu merasa kewalahan, kecewa, atau terluka, berhentilah sejenak dan tanyakan, apakah ini hal yang bisa kukendalikan atau tidak? Kamu tidak bisa mengontrol apakah dia tetap mencintaimu, tapi kamu bisa mengontrol bagaimana kamu merespons kepergiannya. Kamu tidak bisa mengontrol siapa yang menerima kamu atau menolak kamu, tapi kamu bisa mengontrol bagaimana kamu merawat harga dirimu setelah itu. Inilah kunci stoikisme. Letakkan seluruh energimu hanya pada hal-hal yang bisa kamu kendalikan. Sisanya, lepaskan. Kedua, jurnal malam. Evaluasi diri tanpa menghakimi. Sebelum tidur, ambil waktu 5 menit. Tanyakan pada dirimu sendiri, apa yang aku lakukan dengan baik hari ini? Apa yang bisa aku perbaiki? Apakah aku bereaksi dengan emosi atau dengan akal sehat? Tujuan dari latihan ini bukan untuk menyalahkan dirimu sendiri, tapi untuk melatih kesadaran dan pertumbuhan. Marcus Aurelius sendiri menulis jurnal refleksi setiap hari, dan kamu juga bisa. Ketiga, visualisasi negatif. Bukan untuk menakut-nakuti, tapi untuk memperkuat. Bayangkan kemungkinan terburuk. Bukan untuk menjadi pesimis, tapi untuk memperkuat mental. Bagaimana jika aku kehilangan pekerjaanku? Bagaimana jika orang yang aku cintai benar-benar pergi dan tidak kembali? Latihan ini akan membuatmu lebih siap dan lebih bersyukur atas apa yang masih kamu miliki sekarang. Bahkan kehilangan pun tidak lagi mengagetkan, karena kamu sudah berdamai dengannya dalam pikiran. Keempat, amor fati. Cintai takdirmu. Ini bukan sekadar menerima nasib. Amor fati adalah seni mencintai semua yang terjadi padamu, termasuk yang pahit, yang gagal, yang ditinggalkan. Aku tidak hanya menerima bahwa ini terjadi, tapi aku akan menggunakan ini untuk tumbuh, belajar, dan menjadi versi terbaik diriku. Bukan sekadar bertahan dalam kesedihan, tapi bangkit dan menjadikannya pijakan. 5. Negative self-talk. Hadapi dengan rasio, bukan emosi. Saat suara dalam kepalamu berkata, "Aku gagal, aku tidak berharga, tidak ada yang mencintaiku," berhenti dan tanyakan balik dengan pendekatan stoik. Apakah itu fakta atau hanya penilaian emosional? Apakah orang yang gagal adalah orang yang tidak punya nilai? Atau justru mereka yang terus mencoba adalah orang yang kuat? Latih dirimu untuk mengganti dialog batin yang meracuni dengan narasi yang membangun. Keenam, disiplin dan keteguhan. Kebebasan dimulai dari kendali diri. Stoikisme bukan tentang pasrah, tapi tentang mendisiplinkan diri agar tidak dikendalikan oleh nafsu, amarah, atau keputusasaan. Bangun pagi meski hatimu berat. Bekerja meski dunia terasa hancur. Berbuat baik meski hatimu patah. Karena kekuatan sejati tidak terletak pada keberuntungan, tapi pada kebiasaan kecil yang konsisten. Bahkan saat tak ada yang melihat. Mencintai diri sendiri tanpa bergantung pada validasi orang lain. Dalam ajaran stoikisme, harga diri sejati tidak datang dari pujian orang lain, pengakuan pasangan, atau status sosial. Itu semua bersifat eksternal, dan karena itu tidak bisa dijadikan fondasi kebahagiaan. Epictetus berkata, jika kamu mencari validasi dari orang lain, kamu telah menyerahkan kendali atas hidupmu kepada mereka. Pikirkan itu. Ketika kamu mencintai diri sendiri, hanya jika dia mencintaimu kembali itu bukan cinta, itu ketergantungan. Ketika kamu merasa berharga, hanya jika dipuji itu bukan percaya diri, itu ilusi. Mencintai diri sendiri versi stoik bukan berarti memanjakan diri, tapi menghormati diri sendiri dengan membangun karakter, keteguhan, dan tindakan yang selaras dengan nilai-nilai kebaikan. Berdamai dengan masa lalu, menata masa depan. Stoikisme mengajarkan kita untuk hidup penuh di masa kini. Karena masa lalu sudah lewat dan tidak bisa diubah, dan masa depan belum terjadi dan tidak bisa dipastikan. Namun,
bukan berarti kita mengabaikan keduanya. Kita memetik pelajaran dari masa lalu tanpa mengikat diri pada luka. Kita menyiapkan masa depan tanpa dilumpuhkan oleh kecemasan. Hari ini, aku tidak bisa mengubah orang yang meninggalkanku, tapi aku bisa mengubah cara aku menjalani hariku. Hari ini, aku tidak bisa memastikan masa depanku cerah, tapi aku bisa memastikan aku melangkah dengan integritas. Itulah stoikisme, bukan melarikan diri dari kenyataan, tapi menghadapi kenyataan dengan kepala tegak dan hati kuat, membangun kebahagiaan dari dalam, bukan dari luar. Kita hidup di zaman di mana kebahagiaan sering dijual dalam bentuk luar, barang mahal, hubungan asmara, validasi media sosial, prestasi karier. Tapi semua itu bisa hilang, dan ketika hilang, kita pun ikut runtuh. Stoikisme mengajarkan, jika kamu membangun kebahagiaanmu pada hal-hal yang berada di luar kendalimu, maka kamu telah menanamkan akarmu di tanah yang rapuh. Kebahagiaan sejati, kata para filsuf Stoik, datang dari 3 hal. Pertama, keutamaan virtue. Menjadi pribadi yang jujur, berani, adil dan bijaksana. Kedua, rasio reason, menggunakan akal sehat untuk merespons hidup, bukan reaksi impulsif. Ketiga, kemandirian batin. Menemukan rasa damai yang tidak tergantung pada dunia luar. Itulah sebabnya, bahkan ketika kamu kehilangan segalanya, cinta, pekerjaan, harapan, kamu tetap bisa berdiri, karena kekuatanmu tidak berasal dari luar, tapi dari dalam. Kebebasan sejati adalah mengendalikan diri sendiri. Dalam stoikisme, kamu tidak bisa mengendalikan dunia, tapi kamu bisa mengendalikan dirimu. Dan itulah kebebasan sejati. Banyak orang berpikir, bebas artinya bisa melakukan apa saja. Tapi itu ilusi. Kalau kamu masih dikendalikan oleh kemarahan, dendam, rasa sakit dari masa lalu, kamu belum bebas. Epictetus berkata, tak ada yang bisa memperbudak seseorang yang telah menguasai pikirannya sendiri. Itulah mengapa para filsuf Stoik menghabiskan waktu, bukan untuk mengeluh tentang dunia, tapi melatih pikiran dan jiwanya, agar tidak goyah ketika dunia berubah. Kamu tidak bisa memaksa pasangan kembali, tidak bisa menghapus masa lalu, tapi kamu bisa memilih untuk tidak membiarkan kehilangan itu menghancurkan jiwamu. Kamu bisa memilih untuk tidak membenci, untuk tidak menyalahkan, untuk tidak menunggu mereka kembali, demi kamu bisa bahagia lagi. Karena kamu sadar, kebebasanmu bukan dari orang lain, tapi dari keteguhanmu dalam memegang kendali atas dirimu. Ujian hidup adalah latihan keutamaan. Stoikisme memandang penderitaan bukan sebagai hukuman, tapi sebagai latihan. Kehilangan, ditinggalkan, jatuh, bukan akhir, tapi kesempatan untuk membentuk karakter. Orang kuat bukan dia yang tak pernah jatuh, tapi dia yang terus memilih berdiri meski hatinya remuk. Bayangkan, setiap rasa sakitmu sekarang sedang menempa jiwamu jadi lebih kokoh. Setiap malam yang kau lalui sendirian sedang memperkuat keutuhan batinmu. Setiap air mata yang jatuh adalah bukti kamu tidak menyerah. Para Stoik percaya, kita diciptakan bukan untuk kenyamanan, tapi untuk keunggulan moral. Dan tak ada keunggulan tanpa tantangan. Maka jangan bertanya, kenapa ini terjadi padaku? Tapi tanyakan, bagaimana aku bisa tumbuh lewat ini? Cinta diri yang rasional. Bukan mengasihani diri, tapi menghargai diri. Banyak orang mengira mencintai diri sendiri berarti memanjakan diri. Padahal stoikisme mengajarkan, cinta diri yang sejati berarti bertanggung jawab atas dirimu sendiri. Marcus Aurelius menulis, jangan sia-siakan hidupmu untuk menyenangkan orang lain. Jalani hidupmu seperti seorang prajurit yang tahu bahwa waktu itu singkat dan tugasnya mulia. Kalau kamu benar-benar mencintai dirimu, kamu tidak akan terus-menerus menyakiti dirimu dengan menyalahkan masa lalu. Kamu akan bangkit, karena kamu tahu, kamu layak diperjuangkan oleh dirimu sendiri. Cinta diri berarti tidak membiarkan mantan atau pasangan lama menentukan harga dirimu. Tidak menunda kebahagiaan hanya karena seseorang tak lagi bersamamu. Tidak bergantung pada orang lain untuk merasa utuh. Karena kamu tahu, selama kamu masih hidup, kamu punya pilihan. Dan
Selama kamu punya pilihan, kamu punya kekuatan. Emosi bukan musuh, tapi pesan dari dalam diri. Dalam stoikisme, emosi bukan hal yang harus ditekan atau dihindari, melainkan dipahami dan dikendalikan dengan akal sehat. Marah itu tanda bahwa ada nilai atau batas yang dilanggar. Sedih itu pertanda kamu telah mencintai dan kehilangan sesuatu yang penting. Takut itu isyarat kamu sedang menghadapi ketidakpastian. Tapi stoikisme mengajarkan, jangan biarkan emosi menguasai keputusanmu. Kamu bukan budak emosimu. Kamu adalah pengamatnya, pengendali responnya. Bukan peristiwa yang menyakiti kita, tapi penilaian kita terhadap peristiwa itu. Epictetus. Ketika kamu ditinggalkan, kamu bisa saja menyimpulkan, aku tidak layak dicintai. Tapi kamu juga bisa memilih berpikir, aku sedang diberi kesempatan untuk mencintai diri sendiri lebih dalam. Ketika bisnis atau karirmu hancur, kamu bisa merasa gagal dan hancur. Atau kamu bisa berkata, ini jalan baru yang akan memperkuat mental dan membuka arah yang lebih sejati. Itulah seni mengelola emosi dalam stoikisme. Bukan menolak rasa, tapi mengarahkan makna. Latihan stoik untuk pulih dan bangkit. Pulih dari luka bukan tentang waktu, tapi tentang cara berpikir dan bertindak. Berikut beberapa latihan stoik yang bisa kamu lakukan setiap hari. 1. Negative visualization. Primegi tatio malorum. Bayangkan hal-hal terburuk yang bisa terjadi. Bukan untuk jadi pesimis, tapi untuk membiasakan diri menerima segala kemungkinan tanpa takut. Dengan ini, kamu jadi lebih kuat menghadapi kehilangan. Kedua, journaling harian. Tulis, apa yang terjadi hari ini? Apa yang kamu rasakan? Bagaimana kamu meresponnya? Dan bagaimana kamu bisa merespon lebih bijak besok? Ini latihan pengamatan dan refleksi diri yang sangat stoik. Ketiga, memento mori. Ingat kematian. Bukan untuk membuatmu murung, tapi untuk menyadarkan bahwa hidup ini singkat dan setiap momen berharga. Jangan buang waktu meratapi hal yang sudah pergi. Keempat, menahan diri dari reaksi otomatis. Setiap kali kamu merasa ingin marah, membalas, menangis, atau curhat ke sembarang orang, berhenti sejenak, tarik napas, tanyakan, apakah ini akan membuatku lebih baik, atau justru membawaku kembali ke luka lama? Kelima, fokus pada tugasku, bukan hasilnya. Stoikisme mengajarkan, kamu hanya bertanggung jawab pada tindakanmu, bukan hasil akhirnya. Maka lakukan yang terbaik, dan relakan hasilnya. Badai akan berlalu, tapi dirimu akan tetap ada. Ingat ini, hidup tidak sedang menghukummu, hidup sedang membentukmu. Rasa sakit ini bukan penjara, tapi pintu gerbang transformasi. Banyak yang pergi, tapi kamu tidak harus ikut pergi dari dirimu sendiri. Pasangan boleh meninggalkanmu, karier boleh hancur, tapi jangan pernah meninggalkan versi terbaik dari dirimu yang masih bisa bangkit. Orang yang telah menguasai pikirannya sendiri tidak bisa dihancurkan oleh dunia luar. Marcus Aurelius. Melepaskan bukan kalah, tapi tanda kedewasaan jiwa. Dalam hidup, ada hal yang tak bisa kamu ubah. Orang yang memilih pergi, keputusan yang sudah dibuat, waktu yang tak bisa diputar. Namun menurut stoikisme, kekuatan sejati justru muncul dari kemampuan untuk menerima, bukan dari keinginan untuk mengontrol segalanya. Kebebasan sejati adalah ketika kamu mampu melepas apa yang tidak bisa kamu kuasai. Epictetus. Melepaskan bukan tanda kamu lemah, tapi tanda kamu cukup kuat untuk berkata, ini bukan milikku untuk dipertahankan. Kamu bisa mencintai tanpa menggenggam, berjuang tanpa mengikat, dan merelakan tanpa kehilangan harga diri. Itu bukan ketidakpedulian, itu kejernihan. Luka adalah guru, bukan penjara. Orang yang meninggalkanmu, masalah yang menghancurkanmu, adalah bagian dari kurikulum hidupmu. Stoikisme tidak berkata, lupakan luka itu, tapi pelajari apa yang diajarkan luka itu. Bertanyalah, apa yang bisa aku pahami dari kepergian ini? Apa kebiasaan buruk yang bisa aku ubah dari kehancuran ini? Apa nilai yang terlalu aku gantungkan pada orang lain, padahal seharusnya berasal dari diriku sendiri? Setiap luka adalah bahan mentah untuk membangun dirimu yang baru.
tapi hanya jika kamu mau mengukirnya dengan kesadaran, bukan menguburnya dengan penyesalan. Bangkit tanpa harus terlihat kuat. Bangkit bukan berarti harus langsung tersenyum. Bukan berarti harus langsung sukses, atau berpura-pura semuanya baik-baik saja. Bangkit menurut Stoikisme adalah konsisten menjalani hidup, meskipun hatimu masih berdarah. Seni hidup adalah berdiri tegar, meski dunia terus mengguncang. Seneca. Bangkit berarti bangun setiap pagi, dan tetap melakukan kebaikan kecil untuk dirimu sendiri. Merapikan tempat tidur, membuat teh hangat, menulis rasa syukur, atau berjalan sebentar di bawah sinar matahari. Bangkit berarti menerima kenyataan tanpa menyalahkan takdir. Bukan karena kamu tidak terluka, tapi karena kamu tahu, kesedihan bukan alasan untuk menyerah. Kamu masih bisa hidup bermakna, meski dunia tak lagi sama. Stoikisme tidak menjanjikan dunia yang adil, tapi Stoikisme memberikan cara berpikir yang adil, agar kamu bisa tetap bermakna dalam ketidakpastian. Ketika kamu dikhianati, bangkrut, ditinggalkan, kamu masih bisa berkata, aku masih memiliki satu hal yang tidak bisa mereka ambil. Kehendak bebasku untuk hidup baik. Orang mulia tetap mulia, bahkan dalam penderitaan. Marcus Aurelius. Dunia luar mungkin berubah, tapi nilai-nilai dalam dirimu, keberanian, kesabaran, kedisiplinan, dan ketenangan adalah fondasi yang tidak bisa digoyahkan siapapun. Kepercayaan diri, menurut Stoikisme, bukan dari pengakuan, tapi dari prinsip. Kepercayaan diri yang sejati tidak dibangun dari pujian orang lain, bukan dari validasi pasangan, bukan dari status sosial, melainkan dari kesesuaian antara nilai dan tindakanmu sendiri. Stoikisme mengajarkan bahwa hanya kamu yang bisa menilai apakah kamu hidup dengan benar. Epictetus. Kamu mulai membangun kepercayaan diri ketika kamu memilih berkata jujur meski berat. Kamu tidak membalas kejahatan dengan kejahatan. Kamu tetap memegang prinsip saat semua orang mulai goyah. Itu bukan kepercayaan diri yang meledak-ledak, tapi ketenangan yang dalam. Karena kamu tahu, kamu tidak sedang pura-pura. Rasa sepi, ujian, atau jalan pulang setelah kehilangan orang yang kamu cintai. Rasa sepi itu seperti jurang, dalam dan sunyi, tapi Stoikisme memandang sepi bukan sebagai musuh. Sebaliknya, sepi adalah undangan untuk kembali ke dalam dirimu sendiri. Sepi membuatmu bertanya, siapa diriku tanpa mereka? Apa yang benar-benar aku inginkan? Nilai apa yang ingin aku pegang? Meski tak ada yang melihat, hanya dalam keheningan, jiwa bisa melihat dirinya sendiri. Seneca. Rasa sepi adalah kesempatan untuk menyadari bahwa dirimu cukup untuk dirimu sendiri. Dan dari sanalah, hubungan baru yang lebih sehat bisa tumbuh. Bukan dari rasa butuh, tapi dari rasa penuh. Latihan stoik harian untuk memperkuat pikiran dan batin, untuk menghadapi rasa sakit, kehilangan, atau kehancuran. Stoikisme tidak hanya memberi teori, ia memberi latihan batin yang nyata. Berikut adalah 3 latihan harian stoik yang bisa kamu mulai hari ini. 1. Negative visualization. Setiap pagi, bayangkan hal buruk yang bisa terjadi. Kehilangan harta, ditinggalkan orang, gagal dalam rencana. Bukan untuk menjadi pesimis, tapi agar kamu siap dan lebih menghargai yang kamu punya sekarang. Kedua, dikotomi kendali. Tanya dirimu di setiap masalah, apakah ini di bawah kendaliku? Jika ya, bertindaklah. Jika tidak, lepaskan dengan tenang. Ketiga, refleksi malam hari. Sebelum tidur, tanyakan 3 hal. Apa yang kulakukan dengan baik hari ini? Apa yang bisa kulakukan lebih baik? Apakah aku hidup sesuai dengan nilainya? Konsistensi dari latihan ini akan menguatkan batinmu, hingga badai sebesar apapun hanya terasa seperti angin lalu.